Hai teman Historia, 70 tahun lalu, sebuah momen krusial yang mengguncang panggung dunia terjadi di Indonesia, yaitu Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955 yang diselenggarakan di Bandung. Mungkin kalian udah familiar ya sama gaungnya, yaitu Persatuan Negara-Negara Baru Merdeka. Tapi tahu gak sih kalian kalau misalnya konferensi ini juga dihadiri oleh negara-negara yang belum merdeka? Delegasi mereka ada yang datang sebagai peserta konferensi dan ada juga yang datang sebagai peninjau. Gimana sih kisahnya? Langsung aja kita bahas di Ngerti Sejarah. Saat KAA digelar pada tahun 1955, Sudan belum sepenuhnya merdeka dari penjajahan Inggris. Ruslan Abdul Ghani, sebagai Sekretaris Jenderal KAA, punya cerita menarik loh tentang Sudan di KAA. Beberapa minggu sebelum KAA dimulai, Sekretariat Bersama tuh membutuhkan bendera-bendera negara peserta untuk dikibarkan di berbagai tempat, mulai dari lapangan udara, jalan raya, sampai gedung-gedung. Ketika semua negara sudah mengirimkan benderanya, Sudan belum juga mengirimkan bendera mereka kepada Sekretariat Bersama, walaupun sudah diminta berkali-kali melalui telegram. Ternyata, karena belum sepenuhnya merdeka, Sudan belum memiliki bendera nasional. Sekretariat Bersama mengambil sebuah keputusan yang sangat berani. Mereka mengibarkan bendera putih dengan tulisan Sudan berwarna merah di tengah-tengahnya, kemudian memberitahukan pihak pemerintah Sudan melalui telegram. Ali Sastro Amijoyo, Ketua KAA sekaligus Perdana Menteri Indonesia, kaget mendengar keputusan Sekretariat Bersama tersebut. Ia kemudian menegur Ruslan Abdul Ghani karena menurutnya pihak Sudan pasti akan tersinggung. Sebab menurut Ali Sastro Amijoyo, menentukan bendera nasional adalah atribut pokok dari sebuah bangsa itu sendiri, bukan dari Sekretariat Bersama. Menurutnya juga, emosi suatu bangsa tersimpan dalam bendera nasional, sama halnya seperti lagu kebangsaan. Ruslan akhirnya merasa lega setelah Sekretariat Bersama menerima balasan dari pemerintah Sudan yang akhirnya menyetujui bendera buatan panitia. Akhirnya, selama perhelatan KAA 1955 terjadi, Sudan mengibarkan bendera ciptaan Sekretariat Bersama. Bendera resmi Sudan akhirnya berkibar dalam upacara kemerdekaan Sudan pada tanggal 1 Januari 1956. Saat KAA, Kojo Bostio waktu itu memimpin delegasi Ghana yang waktu itu masih bernama Gold Coast. Meski waktu itu sudah memiliki pemerintahan yang dipimpin oleh Bapak Bangsa Ghana yaitu Kwame Nkrumah, Ghana belum sepenuhnya merdeka dari penjajahan Inggris. Ghana baru merdeka sekitar 2 tahun setelah itu, yaitu pada tanggal 6 Maret 1957. Di sekolah, nama tokoh Afrika yang mungkin teman historia pernah dengar nih selain Nelson Mandela, yaitu Kwame Nkrumah. Namanya sering disebut sebagai salah satu tokoh yang memprakarsai gerakan non-blok. Hubungan Ghana dan Indonesia juga cukup erat, sama halnya seperti hubungan Kwame Nkrumah dan Presiden Soekarno yang sama-sama memiliki pandangan mengenai anti-kolonialisme dan juga anti-imperialisme. Kekuasaan keduanya juga jatuh pada tahun yang sama, yaitu pada tahun 1966. Tunisia, Maroko, dan Aljazair juga menghadiri KAA sebagai peninjau. Ketiga negara dari benua Afrika Utara tersebut waktu itu masih menjadi jajahan Perancis. Dukungan terhadap rakyat Tunisia, Maroko, dan Aljazair sebenarnya bukan hanya terjadi di perhelatan KAA di Bandung. Pada awal tahun 1951, pemimpin perjuangan Tunisia yaitu Habib Bourguiba datang ke Jakarta untuk meminta dukungan dari pemerintah Indonesia. Pada tahun 1952, Natsir sebagai Perdana Menteri melakukan kunjungan balasan ke Mesir. Waktu itu, Mesir membantu menyediakan kantor bagi para pejuang kemerdekaan dari Tunisia, Maroko, dan Aljazair di Kairo. Sekembalinya dari lawatan itu, Natsir langsung membentuk panitia pembantu perjuangan kemerdekaan Afrika Utara yang langsung diketuai oleh dirinya sendiri. Indonesia juga menyediakan kantor bagi pejuang kemerdekaan dari Tunisia, Maroko, dan Aljazair di Jakarta Pusat. Dukungan soal membantu perjuangan ke Afrika Utara juga kembali muncul dalam Konferensi Kolombo, atau pertemuan 5 Perdana Menteri di Bogor pada tahun 1954 yang menjadi cikal bakal diselenggarakannya KAA 1955 di Bandung.
Maroko dan Tunisia akhirnya meraih kemerdekaan mereka pada bulan Maret 1956, sekitar 1 tahun setelah perhelatan KAA. Sedangkan Aljazair sedang berada dalam puncak perjuangan mereka melawan penjajahan Prancis sampai akhirnya mereka merdeka pada tahun 1962. Di Tunisia dan Maroko ada Jalan Soekarno sebagai simbol persahabatan antara mereka dan Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan. Gak cuma itu, di Aljazair beberapa tahun lalu juga dibangun patung Soekarno di sana. Next kita bahas apa lagi? Pantengin terus Ngerti Sejarah di YouTube channel History.id. Bye-bye.